Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di sini saya Sayyidah Haizurana, perwakilan dari kelompok saya dengan artikel yang berjudul Polisemi dalam Berita Ekonomi di CNN Arabic. Saya akan menjelaskan sedikit tentang polisemi. Jadi, apa sih polisemi itu? Jadi, polisemi itu adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Dan adapun faktor-faktor dari polisemi itu ada kalanya karena perkembangan dialek, perkembangan bahasa maupun gramatikal, yaitu susunan dalam suatu kalimat. Dan juga jenis-jenis polisemi, bentuk-bentuk polisemi itu ada kalanya bentuk nomina, yaitu kata benda, ada juga bentuk verba, yaitu kata kerja, dan adjektif, yaitu kata sifat. Dan banyak orang-orang ini yang bingung untuk membedakan antara polisemi dan homonimi karena sama-sama memiliki arti lebih dari satu. Dan salah satu dari faktor polisemi yaitu karena gramatikal, yaitu susunan dalam suatu bahasa menurut konteksnya, dan ini membuat para pemula dalam mempelajari suatu bahasa itu bingung. Nah, di sini kami memiliki tujuan, artikel ini bertujuan untuk membantu para pemula memahami dan mengetahui makna yang berpolisemi. Dan apalagi dalam suatu berita, yang mana berita itu pasti memberikan suatu informasi yang penting. Apabila kita salah dalam mengartikan suatu berita, maka pengetahuan kita juga akan salah. Nah, itu kita akan menjerumus pada berita hoax. Nah, dan juga penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, kemudian menganalisis dan mendeskripsikannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini hasil penelitian kami itu menunjukkan kita menemukan 12 kata yang berpolisemi dalam berita ekonomi di CNN Arabic, baik itu dalam bentuk nomina, verba maupun adjektif. Untuk yang pertama yaitu dalam bentuk nomina, kita mendapatkan 6 kata yang berpolisemi. Untuk yang pertama yaitu kata at-tadahum dalam kalimat minta sirit tadahum al-murtafi, yaitu kata tadahum itu bisa memiliki arti inflasi, pembengkakan biaya besar maupun kelebihan produksi. Tapi dalam konteks berita ekonomi di sini kata tadahum itu berarti inflasi, yaitu kemerosotan nilai mata uang. Kemudian yang kedua, kata nasyat dalam kalimat laisu bin nasyatil mu'tad, yang mana kata nasyat itu bisa memiliki arti bisnis, semangat maupun kegembiraan. Tapi dalam konteks di sini itu berarti bisnis, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam menyediakan suatu produk maupun jasa untuk kelancaran sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga, kata umla dalam kalimat naro umla. Kata umla itu bisa berarti klien, pekerja maupun faktor. Tapi dalam konteks di sini itu berarti klien, yaitu seorang yang membayar dan mendapatkan jasa maupun produk. Kemudian yang keempat yaitu kata al-musyawarah dalam kalimat yuqaddim al-musyawarah li'umlaihi, yang mana kata musyawarah itu bisa berarti nasihat, petunjuk, musyawarah maupun pertimbangan. Tapi dalam konteks di sini kata musyawarah itu berartikan nasihat, yaitu proses bertukar pikiran untuk mencapai suatu kesimpulan. Tapi nasihat itu biasanya lebih pada suatu yang lebih baik gitu. Untuk yang kelima yaitu kata dor dalam kalimat lila bid-daurid difa, yang mana kata dur itu bisa berarti peran, perputaran, periode, langkah maupun tingkat.
Tapi dalam konteks di sini kata dur itu berarti peran, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang keenam yaitu kata rois dalam kalimat roisut bihat al-misri litakmin, yang mana kata rois itu bisa berarti kepala, sesuatu yang penting maupun pemuka. Tapi dalam konteks di sini kata rois itu berarti pemimpin atau kepala suatu bidang. Kemudian yang kedua, dalam bentuk verba kita menemukan dua kata. Yang pertama yaitu kata iktiroh dalam kalimat kamak taroha alal mustasmirin, yang mana kata iktiroh itu bisa berarti menyarankan atau menawarkan, memilih atau menyuruh. Tapi dalam konteks di sini kata iktiroh itu berarti menyarankan. Kemudian yang kedua kata sa'ala mas'ul dalam kalimat yara al mas'uluna ahammiyata hadhil quror, yang mana kata mas'ulun itu berarti yang berwenang atau yang bertugas memilih, bertanya, pejabat maupun manajer. Tapi di sini kata mas'ulun itu berartikan yang berwenang, yaitu seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Untuk yang ketiga yaitu kata adjektif. Di sini kami menemukan 4 kata yang berpolisemi, kata polisemi dalam berita ekonomi di CNN Arabic. Untuk yang pertama yaitu kata inkhifat dalam kalimat watasabbabu inkhifadi si'ri syarfil jani amamat daular binisbati aksar, yang mana kata inhifat itu bisa berarti menurun, rendah maupun pelan. Tapi dalam konteks di sini kata inhifat itu berarti menurun. Untuk yang kedua yaitu kata asy'bah dalam kalimat waqala mata bisyairai silajatid tijarah ad-dakhiliyah bisya'batil amal lil mustawridina bittihadil am, yang mana kata syu'bah itu bisa berarti cabang, percabangan, divisi, departemen maupun prodi. Tapi dalam konteks di sini kata syu'bah itu berarti cabang. Kemudian yang ketiga khoturah dalam kalimat aksar khoturah, yang mana kata khoturah itu bisa berarti bahaya atau resiko, kesungguhan hati dan penting. Tapi dalam konteks di sini kata khoturah itu berarti bahaya atau resiko. Kemudian yang keempat kata mushtarak, yaitu dalam kalimat hunaka unsur wahid mushtarak, yang mana kata mushtarak itu bisa berarti umum, bersama-sama dan banyak. Tapi dalam konteks di sini kata mushtarak itu berarti umum, yaitu menyeluruh. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun penjelasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.